Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah kasih Tuhan yang tak terbatas adalah untuk semua orang. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Yohanes 3 ayat 13 sampai ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum, barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Apa isi firman Tuhan ini dan tentang apa? Saat kita membaca dari kitab Yohanes pasal 3 ayat 13-21, kita melihat kesaksian yang kuat tentang kasih Allah yang tak terbatas bagi kita semua. Dalam perikop ini, kita melihat perjumpaan antara Nikodemus, seorang pemimpin agama, dengan Yesus, Anak Allah. Nikodemus berusaha memahami ajaran Yesus dan bertanya kepadanya tentang konsep dilahirkan kembali agar bisa hidup kekal di sorga. Tanggapan Yesus terhadap Nikodemus merupakan pernyataan yang jelas tentang kasih Allah bagi semua orang, terlepas dari latar belakang atau masa lalu mereka. Yesus memberitahu Nikodemus bahwa untuk melihat kerajaan Allah, seseorang harus dilahirkan dari roh atau dilahirkan kembali. Yesus menjelaskan bahwa kelahiran baru ini bukanlah kelahiran jasmani, tetapi kelahiran rohani, yang dicapai melalui iman kepadanya, sebagai anak Allah. Perikop ini adalah pengingat yang kuat, akan kekuatan transformatif, dari iman kepada Yesus, dan kasih, yang dimiliki Allah bagi semua orang. Ketika Yesus berbicara kepada Nikodemus tentang kelahiran baru, Dia merujuk pada transformasi spiritual, yang terjadi dalam kehidupan seseorang, ketika mereka percaya kepadanya sebagai anak Allah. Kelahiran baru ini, memungkinkan kita untuk melihat kerajaan Allah, dan menjalani kehidupan yang berada dalam hubungan yang benar, dengan Allah. Dilahirkan kembali, bukan hanya peristiwa satu kali, tetapi proses pertumbuhan dan transformasi seumur hidup. Baik saat kita percaya, dan terus mencari Tuhan, serta membiarkan kasih-Nya bekerja dalam hidup kita. Kelahiran baru ini juga memungkinkan kita untuk menerima anugerah hidup kekal, seperti yang Yesus janjikan dalam Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Kasih Allah bagi semua orang
adalah pesan utama dalam perikop ini. Tuhan mengasihi kita tanpa syarat, terlepas dari masa lalu kita, atau keadaan kita sekarang. Dia menawarkan kepada kita karunia hidup kekal melalui iman kepada Yesus, dan kasih ini tersedia bagi semua orang, terlepas dari latar belakang, etnis, atau faktor lainnya. Kasih ini tidak terbatas dan menjangkau setiap orang, tidak peduli apa yang telah mereka lakukan, atau dimanapun mereka berada. Apapun masa lalu kita, kesalahan apapun yang mungkin telah kita buat, kasih Allah selalu tersedia bagi kita, menawarkan karunia hidup kekal, melalui iman kepada Yesus. Kasih Allah tidak dibatasi oleh dosa-dosa kita, atau kegagalan kita. Itu tidak dibatasi oleh ras, jenis kelamin, atau kebangsaan kita. Itu adalah cinta yang menjangkau semua orang, kasih yang tak terbatas, dan kasih yang selalu tersedia bagi kita. Aspek penting lainnya dari perikop ini adalah pilihan antara terang dan gelap. Yesus mengajarkan bahwa mereka yang percaya padanya dan mengikutinya pasti berjalan dalam terang, sementara mereka yang menolaknya akan tetap berada dalam kegelapan. Di dunia yang penuh dengan kegelapan, di mana dosa dan kejahatan tampak ada di mana-mana, kasih Allah akan bersinar seperti cahaya terang, menawarkan pengharapan dan keselamatan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Sama seperti cahaya bintang, yang semakin terang, di langit yang semakin gelap. Melalui iman kepada Yesus, kita dapat menerima anugerah kelahiran baru, hidup baru, dan harapan baru. Pilihan ada di tangan kita, dan konsekuensi dari keputusan kita tidak hanya akan memengaruhi kehidupan duniawi kita, tetapi juga takdir kekal kita. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kalian semua, sekarang dan selama-lamanya. Apa pesan Tuhan untuk kita? Pesan Tuhan dalam Yohanes 3, ayat 13 sampai ayat 21, masih relevan dan kuat untuk kita hari ini. Pesan utamanya adalah bahwa Allah mengasihi kita secara mendalam dan tanpa syarat, dan menawarkan kepada kita karunia hidup kekal melalui iman kepada Yesus. Pesan ini adalah pengingat bahwa apapun masa lalu kita, kesalahan apapun yang telah kita buat, kasih Tuhan selalu tersedia bagi kita, menawarkan harapan dan awal yang baru. Aspek penting lainnya dari perikop ini adalah pilihan antara terang dan gelap. Yesus mengajarkan bahwa mereka yang percaya padanya dan mengikutinya akan berjalan dalam terang, sementara mereka yang menolaknya akan tetap berada dalam kegelapan. Pesan ini mengingatkan kita bahwa keyakinan dan tindakan kita memiliki konsekuensi, dan bahwa kita dipanggil untuk membuat pilihan secara sadar untuk mengikuti Yesus, dan menjalani kehidupan yang mencerminkan kasih dan kebenarannya. Perikop ini adalah seruan untuk bertindak bagi kita semua, untuk menerima kasih Allah yang tak terbatas, dan berusaha memahaminya lebih dalam, dan membiarkannya mengubah kita dari dalam keluar. Pesan ini mengingatkan bahwa iman kepada Yesus bukan sekadar persetujuan intelektual, tetapi perjumpaan transformatif dengan Allah yang hidup, yang menuntun kita pada kehidupan yang penuh kasih, harapan, dan sukacita. Singkatnya, pesan Tuhan dalam Yohanes 3, ayat 13 sampai ayat 21, adalah pesan cinta kasih, harapan, dan transformasi. Ini adalah pesan yang mengingatkan kita akan kasih Tuhan yang tak terbatas bagi kita, memanggil kita semua untuk membuat pilihan secara sadar untuk mengikuti Yesus, dan mengundang kita untuk mengalami kepenuhan hidup yang Yesus berikan kepada kita.
Semoga kita merangkul pesan ini dan membiarkan Tuhan membentuk kehidupan kita dengan cara yang lebih bermakna. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Untuk menanggapi kasih Tuhan yang tak terbatas, kita dapat mengambil langkah-langkah berikut. Langkah pertama dan terpenting adalah menaruh iman kita kepada Yesus Anak Allah dan mengakui Dia sebagai penyelamat dunia. Ini berarti mengakui kebutuhan kita akan seorang penyelamat dan mengorbankan Yesus dalam perobatan dan iman. Setelah kita menaruh iman kita kepada Yesus, kita dapat mulai bertumbuh dalam hubungan kita dengan Tuhan melalui doa, pendalaman Alkitab, penyembahan, dan persekutuan dengan orang percaya lainnya. Hal ini akan membantu kita untuk memperdalam pengertian kita akan kasih Allah yang besar dan tak terbatas, dan untuk mengalaminya secara lebih penuh dalam hidup kita. Saat kita bertumbuh dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita akan termotivasi untuk menjalani kehidupan yang taat pada kehendak-Nya. Ini berarti kita harus membuat pilihan yang mencerminkan cinta kasih dan kebenarannya, dan berjuang untuk menjalani hidup yang menghormatinya. Kasih Tuhan bukan hanya untuk kita sebagai orang Kristen, tapi untuk semua orang, termasuk yang belum percaya kepada Yesus. Kita dapat menanggapi kasih-Nya dengan melayani orang lain, dan membagikan pesan keselamatan ini kepada orang-orang di sekitar kita. Ini dapat mencakup menjadi sukarelawan, membagikan iman kita kepada orang lain, dan menggunakan karunia dan bakat kita untuk melayani orang lain. Kita harus terus memupuk semangat untuk bersyukur dan berterima kasih sebagai cara yang ampuh untuk menanggapi kasih Tuhan. Saat kita menyelesaikan semua yang telah Tuhan lakukan untuk kita, dan semua yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, kita akan dipenuhi dengan rasa kagum dan syukur, dan ini akan memotivasi kita untuk menjalani kehidupan yang mencerminkan kasih dan anugerah-Nya. Kita harus bersaksi, mengucap syukur atas kasih Tuhan yang tak terbatas, dengan melibatkan iman kita kepada Yesus, bertumbuh dalam hubungan kita dengan Tuhan, hidup dalam ketaatan, melayani sesama, dan memupuk rasa syukur. Doa hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang tak terbatas untuk kami. Kami mengakui bahwa cinta kasih Tuhan begitu besar, dan di luar pemahaman kami.